dan kepada Petrus. Orang itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang telah disalibkan. Dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihatlah tempat mereka membaringkan dia. Akan tetapi pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus bahwa dia akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan bertemu dia, seperti yang telah dia katakan kepadamu." Markus 16 ayat 6 dan 7, terjemahan AYT. Jika ada murid yang paling terpukul karena kematian Kristus, itu pasti Petrus. Karena dia telah menyangkal Kristus 3 kali sebagai bukti kebohongannya bahwa dia pernah berkata bahwa dia tidak akan mundur saat menghadapi tantangan sebagai murid Kristus. Bagaimana hancur hatinya ketika melihat gurunya yang dia kasihi, yang selalu bersama dengannya setiap hari selama 3,5 tahun itu, seakan-akan tak berdaya di kayu salib dan mengalami kematian tragis seperti seorang penjahat besar. Namun minggu pagi itu, para perempuan sangat syok dan kaget manakala melihat batu besar terguling di kubur Yesus, dan di sana tidak ada lagi tubuh Yesus karena dia sudah dibangkitkan. Di ayat 7 dikatakan, malaikat itu memerintahkan kepada perempuan untuk menyampaikan berita kebangkitan ini kepada para murid, dan secara pribadi disebutkan kepada Petrus. Mengapa nama Petrus disebutkan secara personal? Kepada orang yang sudah hancur seperti itu, dan mungkin ia merasa telah tertolak dan tidak layak lagi disebut sebagai murid Kristus karena ia telah menyangkali gurunya. Namun, kepada orang inilah berita itu disampaikan secara khusus. Artinya, Tuhan mengasihinya dan tidak pernah menolaknya, sekalipun ia telah melakukan kesalahan. Sekaligus sebagai bukti bahwa Tuhan mengampuninya dan tetap mengasihinya. Makanya ia mengirimkan kepadanya pesan khusus ini. Sebelum kejatuhannya, Yesus telah berdoa baginya supaya imannya tidak gugur. Tertulis di Lukas 22 ayat 32. Dan karena doa Yesus selalu didengar, maka akibatnya Petrus tetap mempertahankan iman yang cukup untuk menjadi seorang murid, sekalipun ia dibiarkan untuk jatuh ke dalam dosa. Allah yang penuh kasih akan terus mengasihi kepada orang-orang pilihannya. Ia tidak pernah menarik kasih setianya dari hidup kita semua. Pelanggaran seberat apapun ia sanggup ampuni, asalkan kita mengakui dan bertobat. Kembalilah kepada Tuhan kalau saat ini engkau sedang tidak berjalan bersamanya. Engkau sengaja menjauh karena merasa diri tidak layak karena dosa-dosa yang masih menjadi jerat bagimu. Belajarlah dari pesan khusus ini kepada Petrus. Pesan yang sama juga datang kepada kita. Dia mengasihimu dan akan terus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.